Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Badalu dengan NIM 205500026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal analisis sensitivitas dalam penambahan variabel baru dan penambahan kendala baru, serta aplikasi dalam suatu aplikasi Bingo. Dalam mata kuliah program linear, berikut soal pertama. Sebuah perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak akan membuat bingkisan. Setiap macam bingkisan akan berisi kombinasi yang terdiri dari mainan, alat olahraga, dan buku. Untuk itu, dibuat bingkisan yang terdiri dari 3, yaitu standar, deluxe, dan super deluxe. Jenis pertama berisi 4 mainan, 4 alat olahraga, dan 2 buku dengan harga jual 30.000 per bungkus. Jenis kedua berisi 5 mainan, 6 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga jual 40.000 per bungkus. Jenis ketiga berisi 6 mainan, 8 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga jual 60.000 per bungkus. Untuk keperluan ini tersedia 60.000 mainan, 75.000 alat olahraga, dan 45.000 buku. Berapa masing-masing jenis bungkusan yang harus diproduksi agar diperoleh penerimaan yang maksimal? Maka penyelesaiannya, kita misalkan X1 sama dengan jumlah jenis standar yang akan diproduksi, sedangkan X2 jumlah jenis deluxe yang akan diproduksi, dan X3 jumlah jenis super deluxe yang akan diproduksi. Dengan prima, yaitu fungsi tujuannya memaksimumkan Z sama dengan 30X1 ditambah 40X2 ditambah 60X3. Itu dari mana? Kita lihat lagi di sini, jenis pertama memiliki harga jual 30.000 per bungkus, sedangkan jenis kedua memiliki harga jual 40.000 per bungkus. Dan jenis ketiga memiliki harga jual 60.000 per bungkus. Kita coret saja sehingga didapat 30X1 ditambah 40X2 ditambah 60X3. Dengan fungsi-fungsi batasan, yang pertama 4X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 kurang dari atau sama dengan 60.000. 4X1 ditambah 6X2 ditambah 8X3 kurang dari atau sama dengan 75.000. 2X1 ditambah 5X2 ditambah 5X3 kurang dari atau sama dengan 45.000. Dengan X1, X2, X3 lebih besar dari atau sama dengan 0. Lalu, setelah proses-proses yang lama, akhirnya mendapatkan tabel simpleks ketiga. Untuk mencari tabel simpleks yang pertama atau tabel simpleks yang kedua, kalian bisa menggunakan dengan cara komputasi Gauss-Jordan. Ataupun jika kalian ingin lebih mudah, kalian bisa menggunakan aplikasi Tora. Ya, di sini kita mulai saja pembahasannya. Tabel simpleks ketiga dengan variabel dasarnya Z, baris Z itu 1, 0, 5, 0, 0, 30/4, 0 dengan nilai kanannya 562, 050, sedangkan baris X4 nya 0, 0, 2, 0, 1, min 3/2, 6/5 dengan nilai kanannya 1.500, sedangkan baris X1 0, 1, min 5/2, 0, 0, 5/4, min 2, 3.750, sedangkan baris X3 0, 0, 2, 0, 0, min setengah, 1, 7.500. Jadi, kombinasi optimalnya yaitu yang pertama, X1 sama dengan, tadi kan misalkan X1 jumlah jenis standar yang akan diproduksi. Nah, itu memiliki nilai 3.750. Dan X2 jumlah jenis deluxe memiliki nilai 0. Sedangkan X3 jumlah jenis super deluxe memiliki nilai 7.500. Dengan penerimaan penjualan 562.500.000 rupiah. Kemudian dualnya, meminimumkan Z sama dengan 60.000 Y1 ditambah 75.000 Y2 ditambah 45.000 Y3. Dengan fungsi-fungsi batasan, 4Y1 ditambah 4 Y2 ditambah 2 Y3 lebih besar dari atau sama dengan 30. Kemudian 5Y1 ditambah 6 Y2 ditambah 5 Y3 lebih besar dari atau sama dengan 40. Kemudian 6Y1 ditambah 8 Y2 ditambah 5 Y3 lebih besar dari atau sama dengan 60. Dengan Y1, Y2, Y3 lebih besar dari atau sama dengan 0.
Setelah dilakukan minimumkan nilai dual, maka diperoleh hasilnya yaitu Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 30/4, dan Y3 sama dengan 0. Lalu kita misalkan ditambahkan jenis baru atau variabel baru yang dimisalkan dengan XA, di mana koefisien XA pada fungsi tujuan adalah 20. Koefisien XA pada pembatas pertama adalah 3, koefisien XA pada pembatas kedua adalah 4, koefisien XA pada pembatas 3 adalah 6. Sehingga fungsi pembatas dual yang menyangkut XA adalah 3Y1 ditambah 4, Y2 ditambah 6, Y3 lebih besar dari atau sama dengan 20. Dengan nilai optimalnya tadi Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 30/4, Y3 sama dengan 0. Ternyata memenuhi fungsi batasan dual di atas. Sehingga penambahan XA tidak mempengaruhi penyelesaian optimal, karena nilai-nilai koefisien baris tujuan tetap positif semua. Kemudian, apabila koefisien XA pada fungsi tujuan sebesar 40 misalnya, sehingga fungsi batasan dual menjadi 3Y1 ditambah 4, Y2 ditambah 6, Y3 lebih besar dari atau sama dengan 100, maka fungsi batasan tersebut dilanggar, karena 4 dikali 0 ditambah 5 dikali 30/4 ditambah 3 dikali 0 adalah kurang dari 100. Dengan menggunakan kaidah di muka, maka nilai-nilai pada kolom A sebagai berikut. Kita lihat di baris X1, X4 dan X1, X3 masih sama seperti yang tadi, hanya terjadi perubahan penambahan kolom XA, yaitu baris X1 nilainya 70, X4 21/5, X1 nilai XA-nya 17, X3 nilai XA-nya 4. 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 30/4 ditambah 6 dikali 0 dikurang 100 sama dengan 70. Kemudian kita selesaikan yaitu 1 min 3/2, 6/5, 0, 5/4, min 2, 0, min setengah, 1. Itu dapat dari mana? 1 min 3/2 dan ininya itu dapat dari mana? Nah, dari baris ini ya. 1 min 3/2, 6/5, 0, 5/4, min 2, 0, min setengah, 1. Kemudian dikalikan dengan matriks 3, 4, 6. Sehingga didapat hasilnya 4, 1/5, 17, dan 4. Karena salah satu variabel Z masih negatif, maka tabel tidak optimal dan masih perlu dilanjutkan lagi sampai menemukan tabel optimal. Setelah dilakukan pencarian optimum dengan menggunakan metode simpleks awal, maka diperoleh nilai optimum sebesar 75.000 dengan XA-nya bernilai, fungsi saya. Maka diperoleh nilai optimum sebesar 750.000 XA sama dengan 7.500. Oke, soal yang kedua.